Israel supaya dia nurut. Buka kedutaannya. Simple. Oh, ini Amerika aja nggak bisa, PBB ini nggak bisa. Kalau Israel ikut PBB, untungnya apa coba? Nggak ada. Ya. Uni Amerika, iya kalau Israel sudah nurut Amerika, tapi kan semua ada bayarannya, sudah ada, ya kan? Dagang, cari gimana buka kedutaan Israel di Indonesia, ya kan? Kamu minta apa? Keuntungannya bukan cuman kamu bisa, siapapun nanti yang buka kedutaan Israel bisa kedutaan Israel dan bisa mendamaikan Israel ini ya, wah itu kan harum namanya di seluruh dunia. Misalnya Prabowo nih misalnya nih, maka Prabowo selesai kalau umurnya panjang ya, bisa jadi ketua apa di sekjen PBB itu Prabowo itu. Tapi kan semua ada bayarannya, ada semua ada levelnya. Sekarang levelnya skala eskalasinya Israel itu membutuhkan Indonesia. Kamu buka kedutaan Indonesia, gampang banget. Masalahnya hati kamu dasarnya jahat sih Yusuf Kala ini. Udah itu aja sih, dasarnya jahat. Lagi ya, cuma nanti kelamaan. Ini ya, Bu Ellen sama Tasya sudah ngantri nih. Udah, Bu Ellen dulu, silakan Bu Ellen. Bu Ellen dulu, Bu Ellen, Bu Ellen. Tadi Tasya dulu yang Tasya dulu ya, saya nggak lihat tadi. Tasya dulu, boleh Tasya, silakan. Gitu. Boleh Tasya. Apa ibu aja dulu, ibu aja. Boleh siapa saja nih, emak-emak nih, ayo ngomongin Oh ya udah, saya dulu deh ya. Ya. Saya cuma sebentar. Pastor kan tadi bilang sibuk ngurusin paper ya, berarti yang semalam itu saya dengar ulangannya Pastor ya, karena saya ketiduran. Jadi itu bagus sekali, Pastor nggak dengar dong ya ulasannya dari Opung Toba dan Gregorius ya. Yang di awal itu, saya dengar, habis dengar itu saya sibuk telepon, sibuk nyari data, waduh, jadi saya udah nggak konsen. Iya. Saya mungkin baru konsen nanti mulai Agustus atau akhir Agustus saya mulai bisa fokus ya, kan ini kan saya baru kan saya udah nggak ada kuliah sebenarnya. Ya. Tapi saya masih ada bimbingan dan masih ada macam-macam dan kita juga lagi merintis komunitas baru di Zutphen ya, di sebuah kota di Belanda namanya Zutphen. Saya sedang merintis sebuah dan setiap sebulan sekali kita penginjilan rutin ya. Luar biasa Tuhan bisa ini ya, ajaib sekali ya. Kemarin saya berdoa Jehovah Jireh dana untuk penginjilan, wah langsung saya nggak pernah bilang itu ya. Nah, tiba-tiba Tuhan sediakan, memang saya bilang ya, Tuhan Yesus memang baik semua ya. Nah, jadi memang kita sangat sibuk sekali ya untuk penginjilan, untuk perintisan jemaat, untuk segala macam di sini. Saya rada enggak konsen memang. Jadi papernya ketunda-tunda, saya nulis 7 buku, ini baru selesai ini ya, dibantu sama tim mentor kita pemuritan, udah jadi 2 ya. Mentor pemuritan sama revisinya khilafah terakhir. Bukan revisi, ini update ya. Saya update sedikit. Gitu Bu Ellen, jadi sibuk. Teman yang Om Mutoba saya dengar kemarin ya, yang masalah segala macam. Ini saya lagi tunggu di masalah redenominasi ini, biar Om Mutoba jelasin tentang redenominasi nih. Ya lanjut Bu Ellen. Itu ide dari Pastor, itu cemerlang banget bahwa IKN dibuat tempat judi. Itu bagus sekali Pastor, dan saya rasa harus diulang-ulang di Zoom ini Tuhan. Pastor, supaya didengar oleh Prabowo dan timnya dan sebagainya gitu. Harus sering diulang-ulang Pastor. Pasti. Supaya IKN itu mau maju gitu. Supaya nggak jadi hambalang kedua gitu ya. Terus yang lain nih Pastor, ada atlet renang dari Indonesia menjadi juara pertama di Israel. Tapi dari Indonya sendiri ya seperti biasa adem ayem aja karena diselenggarakannya di Israel. Atlet ini kalau lihat dari fisiknya tinggi dan paras mukanya seperti ada darah campuran dengan barat gitu ya. Karena dia punya hidung itu mancung, cowok Pastor. Namanya juga berbau-bau asing sedikit gitu. Itu sih. Terus kalau Pastor penginjilan itu berarti ada nyanyi-nyanyi juga Pastor. Komplit kayak gini nih. Iya, yang seperti 2 bulan yang lalu, yang waktu ada gitu ya. Itu saya lihat. Dan musiknya juga bagus lagunya gitu. Saya boleh ada titip nggak Pastor lagunya? Boleh dong.
kan yang Nih, waktu sampai ada nari-nari bule, nih, lihat nih, sampai ya nari-nari yang nih. ada bule nari joget-joget Iya, ya, ya, sampai nari-nari, ngeri kita kalau penginjilan itu. Heboh ya, kita ya. masih. Saya lihat itu. Ya. Ini kita kalau penginjilan. Ya, oke. Lanjut, Welen. Maksud saya, Pastor, lagunya yang lebih bergoyang sedikit dan itu pasti bule-bule itu juga suka banget. Walaupun mereka kan nggak tahu liriknya, hanya musiknya saja. Lagunya seperti ini. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Itu kan seperti rock and roll, Pastor. Pasti mereka goyangnya itu semangat sekali gitu loh, Pastor. Itu aja Boleh titipan dari nanti. saya, Pastor. Nanti akan saya Nanti lihat kita kan pikirkan. ditaruh, iya kan nanti ditaruh di YouTube toh, Pastor. Bisa. Ya, itu aja dari saya, Pastor. Terima kasih. Lanjut, Tasya. Ya, salam Pak Pastor, salam Bapak Ibu semuanya. Pak, kalau dibilang untuk yang masalah ekspor impor, kemarin saya dapat berita eh, ekspor impornya dari Israel ke Indonesia, walaupun tidak ofisial, itu mereka terdapat peningkatan keuntungan untuk Israelnya ya 340%. Eh, Dia berupa alat-alat elektronik, Pak. Itu ada saya dapat beritanya. Jadi MUI ini dia kemarin kan mereka kan lebih mengarah ke ini ya ke makanan, ke produk-produk Israel yang berupa makanan, minuman, deterjen, seperti itu kan Pak. Nah, sedangkan eh, kita lupa bahwa produk-produk berupa elektronik, microchip, terus produk-produk yang bersifatnya digital, itu mereka juga produksi karena kompetitif dan tahan banting, Pak. Itu dia. Pokoknya tahan dalam kondisi misalkan suhu yang tinggi atau misalkan dalam suhu yang terlalu dingin atau terlalu terlalu panas, itu mereka bagus gitu. Jadi, kalau menurut saya akan lebih baik kalau dibuka minimal lah ya, kalaupun kedutaan mereka agak keberatan, lebih baik ya buka aja lah kantor perdagangan minimal gitu. Itu satu. Lalu saya sudah dapat berita Pak, anak-anak dari Palestina sudah masuk dari kemarin. Terus saya melihat ada kayak makanan ya dan minuman mereka itu wah mewah banget Pak. Mewah banget makanan mereka. Jadi tahu sendirilah berasnya orang Arab itu lebih mahal dari berasnya kita yang lokal. Karena mereka pakai beras basmati kan untuk bikin nasinya mereka yang ala Arab itu. Nah, terus saya sih berpikirnya ini akan terjadi kesenjangan sosial nantinya. Mereka mendapatkan makanan dan eh, fasilitas yang lebih baik dari kita yang orang lokal, ditakutkan nantinya akan terjadi itu tadi kerusuhan lagi gitu. Terjadi kesenjangan sosial menjadi kecemburuan, akhirnya jadi kerusuhan gitu. Yang saya takutkan seperti itu. Oke lah mereka mungkin anak-anak yatim, tapi ya bagaimanapun ya Pak ya, orang kalau udah terpapar kekerasan ya, apalagi bapak, misalkan dia anak yatim ya, almarhum bapaknya, kakeknya, neneknya, sudah mengenalkan kejahatan-kejahatan, ya, seperti misalkan menggunakan senjata yang tajam,
bagaimana dengan percobaan-percobaan seperti misalkan yang saya kirim kemarin videonya anak kecil perempuan sudah diajarkan untuk memotong leher bonekanya ya. Nah, itu menurut saya sangat mengerikan ya. Ya kalau sudah terpapar radikalisme dan kejahatan kriminalitas seperti itu menggunakan granat, menggunakan apa AK-47 misalnya gitu ya. Saya rasa agak susah Pak untuk dibuat jadi normal sesuai dengan umurnya. Walaupun itu ditampung ya. Jadi menurut saya sebetulnya ini sudah salah arah. Tapi ya kita ya saya agak meyakini ya Bapak Prabowo mesti lebih bijak gitu. Supaya nanti kalau mereka misalkan sudah aman negaranya ya kembalikan aja gitu. Ngapain ditampung lebih lama lagi? Karena gini, orang mikirnya Rohingya aja diperlakukan tidak layak. Terus pengungsi Afghanistan lah, pengungsi dari Syria lah, itu juga tidak diperlakukan oleh pemerintah secara layak kan, gitu. Tiba-tiba Palestina dapat fasilitas yang wah gitu. Jadi ya itu kecemburuan lagi nanti, double jadinya. Dari orang lokal dicemburuin, dari orang sesama pengungsi juga dicemburuin, ya kan? Walaupun anak yatim ya. Nah itu. Lalu Pak, saya dapat kabar juga bahwa tadi saya lupa sih di channel mana ya, yang namanya IKN yang direncanakan untuk menjadi, misalkan kita mau membuatnya jadi pusat perjudian atau hiburan. Saya apa ya, bahasanya itu agak skeptis sih. Karena kenapa? Karena dulu Marina Bay yang ada di Batam itu pusat perjudian. Di tahun 2000-an itu pusat perjudian. Tapi ditutup di era SBY. Nah, katanya perjudian itu adalah maksiat. Lokalisasi juga Gang Doli ya kan, di Surabaya. Tapi saya mendapatkan suatu hal yang jelek di belakangan ini. Ternyata yang penutupan kasino di pusat perjudian atau kasino di Marina Bay di Batam itu ada campur tangan dari Singapura. Karena waktu itu mereka juga pengen membuat pusat perjudian di sana. Itu Pak. Di tahun 2000-an itu. Sama seperti Taylor Swift ini. Kenapa cuman Singapura aja yang bisa merekrut? Ya karena pertama intelijen mereka berjalan. Yang kedua mereka melempar duit baik ke Thailand. Waktu itu kan Thailand sama Filipina ininya saingannya. Thailand sama Filipina, kita nggak termasuk, kita nomor kesekian. Jadi yang saya dapat kabar itu Taylor Swift itu kenapa cuma Singapura aja, karena intelijen mereka yang main. Jadi entah gimana caranya dengan pemerintah setempat itu dikasihlah duit. Nah, Filipina juga gitu dikasih duit. Jadi hanya show eksklusif lah gitu. Taylor Swift itu cuman di Singapura. Nah, untuk yang di Marina Bay ini itu juga ada beberapa orang bilang itu ada permainan antara pemerintah pusatnya, pemerintah kota Batamnya, sama intelijen dari Singapura. Jadi disuap gitu.
Jadi Pak, menurut saya bisa IKN dibuat untuk menjadi pusat hiburan atau pusat perjudian, tapi saya nggak yakin. Karena apa? Karena ada takut yang bersaingi, Pak. Malaysia sama Singapura mereka punya itu. Takutnya nanti ditutup lagi tuh kayak di Batam. Itu aja, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, silakan. Ini Bu Dora lalu ulat bulu ya. Silakan Bu Dora. Salam semuanya. Salam. Salam. Pak Paul. Ya, Salam. semalam seru banget ya. Antara si Grio-Gria dengan Pak Tuba ya. Tapi yang saya mau katakan di sini itu mereka dalam teknologi, ekonomi apa. Saya mengambil dari minimum standar saja ya. Kalau Indonesia tidak membuka keuntungan Indonesia membuka hubungan diplomatis dengan Israel di bidang pertaniannya, karena Indonesia adalah negara agrari ya, di bidang pertaniannya ya, di situ. Terus kedua di bidang teknologi air minum, air jernih ya, mereka itu yang memegang teknologi itu. Kalau udah mendasar dari pertanian, rakyat sudah mapan, pertanian sudah dapat memadai rakyat untuk kehidupan rakyat, otomatis standar ekonomi rakyat itu akan naik. Tapi yang saya lihat sendiri, saya lihat Pak Prabowo adem-adem aja itu di news banyak dengan pejabat Mesir, buka salaman, hubungan ini dengan Imam Tohib apa itu. Saya ragu Pak Prabowo bisa nggak seperti perkataannya, dia akan membuka kerjasama dengan musuh atau lawan. Apakah Pak Prabowo akan memegang ini? Saya menunggu tindakan atau perbuatan apa yang Pak Prabowo ucapkan. Karena selama ini Indonesia merasa Israel adalah musuh Indonesia, sementara Israel tidak pernah menjamak atau menyentuh Indonesia. Itu aja Pak Paul. Iya, susah. Makanya kan saya bilang, nggak bisa Yusuf Kala, dikentutin doang. Yusuf Kala udah bilang susah. Tapi Yusuf Kala salah. Sebentar Pak Ulat Bulu, sebentar Pak. Nah, saya mau kasih penekanan dulu ya. Tadi saya lupa jelasin. Jadi saudara, ya, sekarang ini Yusuf Kala itu bodoh. Ya, ada cara yang gampang untuk bisa menaklukkan Israel supaya dia nurut. Buka kedutaannya. Simple. Oh, ini Amerika aja nggak bisa, PBB ini nggak bisa. Kalau Israel ikut PBB, untungnya apa coba? Nggak ada. Ya. Ini Amerika, iya kalau Israel sudah nurut Amerika, tapi kan semua ada bayarannya, sudah ada. Ya kan? Dagang. Cari gimana buka kedutaan Israel di Indonesia. Ya kan? Kamu minta apa? Keuntungannya bukan cuma kamu bisa, siapapun nanti yang buka kedutaan Israel bisa kedutaan Israel dan bisa mendamaikan Israel ini ya. Wah, itu kan harum namanya di seluruh dunia. Misalnya Prabowo nih misalnya nih. Maka Prabowo selesai kalau umurnya panjang ya, bisa jadi ketua apa di sekjen PBB itu Prabowo itu. Bisa jadi sekjen PBB ya. Ya kayak sekarang Mark Rutte mantan perdana menterinya Belanda sekarang jadi sekjennya NATO, jadi presidennya NATO kan. Hebat terus. Belanda negara kecil tapi didengar. Ya karena Mark Rutte terbukti bisa mendamaikan banyak negara. Ya kan bisa deal dengan Donald Trump dia bisa masuk, dengan Putin dia bisa masuk, dengan Zelensky dia bisa masuk, dengan Islam dia bisa masuk, dengan Yahudi dia bisa masuk, dia bisa pro Israel. Tapi kan semua ada bayarannya, ada semua ada levelnya. Sekarang levelnya
skala eskalasinya Israel itu membutuhkan Indonesia. Kamu buka kedutaan Indonesia, gampang banget. Masalahnya hati kamu dasarnya jahat sih Yusuf Kala ini. Udah itu aja sih, dasarnya jahat. Ini nggak bisa, Bu Dora. Kamu sampai kapan pun nggak bisa. Ulat dulu, silakan. Ulat dulu. Salam semuanya. Shalom ulat dulu. Mantap Ngeri. suaranya. Yang penting. Mantap Merdu suaranya. ulat dulu, ulat turi. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Kecaringkus.